Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah lama pergi, nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa?
Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia yang kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya, kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia yang kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang?
kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, "Hok, kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi, pusing." Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan, waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02.
Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini. Kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian,
Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti
belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab,
Ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham situ nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak di presetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham situ nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran.
Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan. Saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham situ nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti Mandiri berdaulat lebih pusing.
Dia ngotot, saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Udah dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya, tuh suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Udah dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis.
Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presiden itu joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja lah. Masalah joki. Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini.
Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Udah dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresentin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu.
Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot, saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Dia dipotong tuh, kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep, titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masalah joki. Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya, kamu suka presetin omongan saya, omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot, saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Dia dipotong tuh, kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep, titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masalah joki. Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti
Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi,
menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah lama pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah lama pergi. Nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja.
Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah lama pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia.
Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya.
Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presiden itu joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing.
Dia ngotot, saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Dia dipotong tuh, kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi diplesetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu,
tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya juga nggak mau pergi. Nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Dia dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga nggak mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Dia dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja?
Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan,
Saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya, kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI.
Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh?
Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Gak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Gak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Teman saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok,
Sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masalah joki. Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak
Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Udah dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresentin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Teman saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu.
Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak. Itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Udah dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Udah dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok.
Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa?
Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Ya ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita
bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil bos.
Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab,
Memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih
Dia itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini. Kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih,
Tukasnya, Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja.
Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com.
Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan
bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah lama pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak
Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia yang kerja lah. Masalah joki. Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai kita negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Memang omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai kita negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presidennya joki. Dia yang kerja lah. Masalah joki. Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Ya ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya.
Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya juga mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham situ nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos.
Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresentin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57. Lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan,
Ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah.
Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi?
Emangnya joki, presidennya joki. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presidennya joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan,
Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Waktu malam itu, Imlek, saya udah sama pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham situ nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak bisa kerja. Masa joki
Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek. Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Dia nggak kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI,
karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presiden ada joki. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya joki, presiden ada joki. Dia nggak bisa kerja. Masalah joki. Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ, makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti, mandiri, berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus
Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresentin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan, saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang? Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan, saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar, selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam.
Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya sudah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita, mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak bisa kerja. Masa joki? Iya dong. Tapi dipresetin. Wah, ini semua yang komentar pasti belum dengar semua seluruh video. Pejabat mana ada waktu nonton semua sih? Yang ada cuma nonton, semua nyerang gua. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja, karena dianggap hanya banyak bicara.
Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama. Rupanya Ahok minta jabatan ke Jokowi saat masih dalam penjara hingga ditawari gabung PSI. Politisi PDI Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bercerita bahwa setelah keluar dari penjara, ia pernah ditawari masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Hal tersebut disampaikan Ahok sekaligus untuk menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, PDIP. Dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, Ahok menyampaikan saat dirinya menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, rekan-rekannya sudah menduga jika ia akan kembali berpolitik. Temen saya udah bilang, daripada orang bingung, komisaris yang lain aja, udah bisa nebak. DNA model Ahok nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang, masa dia nggak perang, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis. Temen saya bilang, Hok kita ini umur udah 57, lu jangan cari musuh lagi pusing. Dari dulu aku gak pernah nyari musuh, bener. Cuman bener musuh yang nemuin saya. Itu masalahnya, sambungnya. Dikatakan Ahok, sebenarnya tidak perlu heran dengan keputusannya kembali terjun ke politik. Sebab, memang sejak awal dia merupakan kader PDIP. Saya pikir akhirnya kenapa saya sudah mau berhenti, saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan. Saya pegang PDI Perjuangan, ucapnya. Bahkan, Ahok juga sempat berkelakar. Selepas keluar dari penjara, dirinya sempat disangka akan masuk ke PSI, karena asumsi soal dirinya yang turut berkontribusi atas pendirian PSI. Banyak orang berpikir aku ini PSI, loh iya ini. Enggak, bener kok, karena PSI itu ada saham 1/3% di sini, kayak company kan waduh. Jadi saya bilang kenapa tetap di politik, ucapnya. Namun demikian, Ahok pun menjelaskan anggapan dirinya akan ke PSI karena sempat ada beberapa mantan anak buahnya saat menjabat Gubernur DKI ada di PSI kala itu. Mereka adalah Suni Tanuwijaya, Rian Ernest, dan Michael Victor Sianipar. Ahok mengakui, dirinya memang pernah ditawari bergabung ke partai berlogo mawar itu, tetapi ia menolak tawaran itu. Terakhir saya ditawarkan untuk ke PSI ketika saya keluar dari tahanan. Makanya saya tolak, itu aja sih, tukasnya. Ahok akui pernah minta jabatan ke Jokowi jadi Dirjen Bea Cukai dalam kesempatan yang berbeda. Ahok membeberkan bahwa dirinya pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ahok mengatakan, ia meminta jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Presiden Jokowi saat masih di dalam tahanan pada 2018 silam. Hal itu dikisahkan dalam acara Bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, saat itu ditawari Presiden Jokowi, mau membantu pemerintah apa setelah keluar dari penjara. Ahok pun menjawab, ia tidak mau menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Komisaris Pertamina. Ia mengaku kepada Presiden Jokowi, menginginkan jabatan menjadi Dirjen Bea Cukai. Dulu saya keluar tahanan, saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Ini cerita dalam tahanan loh tahun 2018, beber Ahok, dikutip dari wartakotalive.com. Kalau Pak Jokowi pun nggak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Waktu malam itu, Imlek, saya udah lama pergi, nenek 82 tahun, dia ngotot mau pilih 02.
Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Saya mau ngomong nawacita mana paham sih itu nenek? Pusing saya jelasin. Trisakti mandiri berdaulat lebih pusing. Dia ngotot. Saya bilang, Bu, Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi potong tuh. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh? Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki. Dia nggak kerja lah. Masa joki? Iya dong. Maksudku tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Di situ makanya saya bilang hati-hati ya. Kamu suka presetin omongan saya. Omongan saya itu paling enak dipresetin. Waktu malam itu, Imlek, saya udah mau pergi. Nenek 82 tahun. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampuni Pak Prabowo. Saya udah ampunin.